Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Tanda cinta Allah kepada hambanya, maka hambanya akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan perintahnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah atas kebaikan, maka dipahamkan oleh Allah dengan agama. Sehingga ketika seseorang itu paham terhadap agama, maka dia akan mencari kesempatan, akan bertanya, apa kehendak Allah atas diri saya sekarang ini? Oh, Allah Subhanahu wa taala menyeru melalui muadzinnya agar kita hadir pada panggilan Allah. Nah, itu orang yang paham. Dipanggil Allah, dia sadar, dia tahu, maka dia paham akan panggilan itu, maka dia akan bergegas. Oh, begitu saya sedang dipanggil Allah, alhamdulillah saya akan menghadap kepada Allah, akan mencurahkan isi hati dan pikiranku, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh bahagia, penuh senang. Nah, ini maka alhamdulillah kita diberikan kepahaman seperti itu sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah dengan mudah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik rahasia, ya. Seringkali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tetapi firman-Nya itu tidak dijabarkan, bahkan merupakan susunan huruf, ya. Misalnya alif lam mim shad, ya. Ada alif, ada lam, ada mim, ada shad. Nah, itu artinya apa? Nggak dijelaskan. Tapi kalau berbicara tentang berapa pahala yang diterima oleh orang yang mengatakan alif lam mim shad, nah itu sudah jelas itu kalau pahalanya. Karena kata Nabi, aku tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini apalagi ada shadnya juga, ya kan? Ada berapa huruf? Dan setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan berikan 10 derajat bagi pembacanya. Bagi pendengarnya setiap huruf 1 derajat. Ini luar biasa. Bahkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan daripada istilahnya ayat-ayat yang muqatta'ah, ayat-ayat yang mutasyabihat, muqatta'at, yang terpotong dalam bentuk susunan kata-kata yang tidak bermakna itu, padahal di sisi Allah bermakna, kan kita tidak tahu kan. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita, kitabun unzila ilaika, ini adalah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, ya, kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita sekalian. Maka apa yang terjadi dalam peringatan itu, fala yakun fi sodrika, fala maka janganlah
yakun ada fi sodrika dalam dadamu harajun, yaitu kesempitan. Mengapa hadirin rahimani rahimakumullah Allah memperingatkan kepada kita agar dada kita itu jangan sempit dengan Al-Quran. Terkadang ya orang itu berpikir, wah saya akan menyampaikan Al-Quran, jangan-jangan nanti orang lain tidak suka. Ya, sudah ragu duluan. Nah, padahal litundiro bihi wa dzikra lil mu'minin. Padahal Al-Quran itu adalah menjadi peringatan, ya, peringatan bagi orang yang lupa, bagi orang yang lalai. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga menjadi pelajaran bagi orang yang mukmin. Coba sekarang, berapa ya besar keraguan yang ada dalam diri kita kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Ya, dalam diri kita saja, ya, mau memperingatkan sahabat kita yang sedang lalai, ya, lalai dari ibadah, ya, lalai akhirnya mengerjakan kemaksiatan, lalai dari kebenaran, kan gitu ya. Lalai itu ada dua. Lalai dari perintah, dia mengabaikan perintah, tidak sholat, tidak apa-apa, itu kan lalai dari perintah. Tidak puasa, santai-santai saja. Apalagi tidak tahajud, tidak tahajud orang kereken, ya, dan seterusnya, tidak ngaji, itu kan orang sedang lalai, iya enggak? Lalai yang lebih besar itu orang-orang yang lalai daripada ingat kepada Allah, ya. Ini orang yang lalai. Maka Al-Quran litundiro bihi, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga menjadikan pelajaran bagi orang mukmin. Sekarang saya tanya. Coba ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita, kemudian mampukah kita memberikan kepada mereka peringatan bagi yang katakanlah mendapat seruan adzan yang paling mudah itu, ya, bisa nggak, mampu nggak kita akan memberikan peringatan kepada teman-teman bermain kita, teman-teman belajar kita, ayo kita sholat, sudah masuk waktunya misalnya. Nah, ini seringkali ada keraguan dalam diri kita. Aduh, ora kepenak mbok nderani alim, ya benda. Aduh, ora kepenak mbok nderani gurui. Aduh, ora kepenak mbok nderani macem-macem. Itu sudah ada keraguan itu. Padahal keraguan itu dilarang, ya. Wala takum minal gimana? Janganlah kamu jadikan orang yang ragu. Jadi kalau begitu, Al-Quran harus kita tegakkan dalam diri kita. Gak usah ragu-ragu. Ya sudah, serahkan pada Allah. Karena apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan, memberikan pelajaran itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Maka jangan sungkan-sungkan di mana saja, kapan saja, apalagi kepada teman kita harus merasakan tanggung jawabnya, ya. Kalau tidak, saya siapa lagi? Begitu, ya. Siap insyaallah. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.